Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zihan Anissa Oktaviani, NIM C10511711061, Fakultas Ilmu Tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesesuaian lahan. Analisis kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan merupakan penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kemampuan lahan, land capability, adalah kesesuaian lahan untuk berbagai penggunaan yang secara umum dapat diusahakan di suatu wilayah. Kesesuaian lahan perlu diperhatikan dalam pengembangan pertanian. Pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pertanian yaitu peningkatan hasil pertanian melalui penambahan input tiap satuan luas lahan pertanian. Klasifikasi lahan. Kesesuaian lahan menurut FAO dapat dibedakan menurut tingkatnya kedalaman 4 tingkat, yaitu ordo, kelas, subkelas, dan unit. Ordo adalah menggambarkan kesesuaian lahan secara umum. Pada kategori ini, kesesuaian lahan dibedakan atas lahan tergolong sesuai S dan lahan tergolong tidak sesuai N. Kelas menggambarkan tingkat kesesuaian lahan dalam ordo pada tingkat kelas lahan yang tergolong sesuai. Dipilah lagi menjadi lahan yang sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai marginal, sedangkan lahan yang tidak sesuai tidak dibedakan. Seberapa penting kesesuaian lahan terhadap penetapan kawasan budaya? Ini sangat penting karena untuk perencanaan budidaya di suatu lahan itu kita harus mengevaluasi dulu, kita harus menilai kemampuan lahan, kesesuaian lahan, dan menilai apa cocok atau tidak lahan tersebut untuk digunakan budidaya. Jika lahan itu kesesuaiannya sudah cocok untuk wilayah budidaya, perencanaan budidaya, maka dapatlah kita merencanakan suatu lahan itu untuk kawasan budidaya. Karena jika tidak dievaluasi, kita akan susah merencanakan tempat untuk wisata budidaya. Karena kalau kita tidak mengevaluasi, maka bisa saja suatu lahan itu tidak cocok untuk tempat budidaya. Selanjutnya, kesesuaian lahan terhadap penetapan kawasan budidaya. Jika sudah mengevaluasi suatu lahan dan dapat menilai kemampuan lahan dan kesesuaian lahan tersebut, maka kita dapat mengetahui lahan yang sudah dievaluasi. Karena sudah mengevaluasi, itulah tujuan kita untuk mengetahui apa yang dapat direncanakan di suatu lahan tersebut. Seperti misalnya suatu lahan itu hanya untuk bisa menjadi tempat ekonomi, lahan ekonomi. Tapi yang direncanakan sekarang ini kita ingin merencanakan suatu lahan untuk lahan budidaya. Makanya kita harus mengevaluasi dulu, mengklasifikasi dulu suatu lahan, kesesuaian lahan, agar tidak ada tidak melenceng atau tidak cocok untuk perencanaan tersebut. Selanjutnya, evaluasi lahan. Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu, baik di bidang pertanian maupun non-pertanian, dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Menurut Mulyani dan Nur 2011, evaluasi lahan dilakukan dengan cara mencocokkan, matching antara kualitas dan atau karakteristik lahan tersebut dengan persyaratan penggunaan lahan LUR yang diinginkan oleh penggunaan lahan tertentu LUT. Selanjutnya, 3 persyaratan penggunaan lahan LUR. Persyaratan tumbuh tanam.
persyaratan tumbuh tanaman. Nah, kita harus menanam tanaman di suatu lahan tersebut untuk persyaratan penggunaan lahannya. Kedua, persyaratan pengelolaan. Kita harus bertahu gimana pengelolaan di suatu lahan tersebut. Terus persyaratan konservasi atau lingkungan, kita harus melihat lingkungan itu sesuai atau tidak untuk penggunaan lahan tersebut. Selanjutnya, apakah setiap melakukan perencanaan harus dilakukan evaluasi lahan? Setiap melakukan perencanaan suatu lahan, kita harus melakukan evaluasi lahan. Ya, karena jika tidak kita melakukan evaluasi lahan, maka akan terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan fatal pada lahan tersebut atau kerugian pada saat kita melakukan perencanaan tersebut, karena bisa saja tidak sesuai untuk perencanaan yang sudah kita rencanakan. Karena jika tidak disesuaikan, tidak dievaluasi, dan tidak diklasifikasikan lahan itu, kita tidak akan tahu lahan itu sesuai atau tidak. Karena jika tidak sesuai, kerugian bisa sangat besar, minim, sedang. Nah, makanya kita harus mengadakan evaluasi. Nah, kita harus melakukan evaluasi lahan agar tidak terjadi kegagalan dalam suatu perencanaan, karena di evaluasi lahan kita dapat menilai kemampuan lahan yang akan direncanakan. Jadi kalau sudah menilai semuanya sudah sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan, itu pasti akan berhasil dan tidak akan mungkin mendapat yang gagal. Karena kita sudah mengevaluasi, sudah merencanakan, sudah melihat sekitar lingkungan, lahan, dan situasi lahan dan tanah di lahan itu, jenis tanah di lahan itu, dan untuk apa lahan itu yang bisa kita lakukan atau rencanakan. Nah, di situ sampai sini saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.